Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Dewi Mutakhaful Fikri, kelas 10 IPA 4, absen 14. Saya akan membawakan dai tentang Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan dan sebesar-besarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari seorang menemui Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Saya berkata, "Wahai Harun, aku hendak berbicara kepadamu dengan keras karena aku ingin menasihatimu." Maka Harun ar-Rasyid pun menjawab, "Wahai Fulan, aku tidak sudi mendengar perkataanmu, sebab aku tidaklah lebih jahat dari Fir'aun, dan engkau tidak lebih baik dari Musa." Sedangkan Allah Ta'ala telah memerintahkan Musa untuk bertutur dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Ya, Allah Ta'ala telah berwasiat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam tak kalah akan mendatangi salah satu pionir terbesar kekufuran, Raja Fir'aun yang lalim, yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz bahwa ia akan mati di atas kekufuran. Fakulla alahu qaula layan la alahu yatadakaru au taksa. Artinya, berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Sikap lemah lembut memiliki dampak yang begitu besar dalam meluluhkan hati yang akan kita dakwahi, sehingga mudah menerima apa yang kita sampaikan. Kebalikannya, sikap kasar dan keras akan menjadikan orang lari dan kita akan enggan menerima nasihat yang disampaikan. Walaupun dia adalah orang yang memiliki tingkat keimanan tinggi sekaliber para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun. Lalu bagaimana dengan mayoritas orang awam di zaman kita yang tingkat keimanan dan kesiapannya menerima dakwah jauh di bawah para sahabat? Syekh Al-Ahmad Muhammad bin Saleh Al-Utsaiman rahimahullah bercerita, dikisahkan bahwa dahulu ada seorang pemuda amat bersemangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Suatu sore dia mendapatkan seorang pengembala onta sedang mengiring gembalanya sambil berdendang agar onta-ontanya bersemangat untuk berjalan. Padahal saat itu muadzin tengah mengumandangkan azan maghrib. Maka sang pemuda menghardik pengembala itu dengan kasar. Namun si pengembala tidak mempedulikan teguran pemuda tersebut, bahkan terkesan menantang dan terus berdendang. Maka pergilah pemuda itu ke seorang ulama untuk melaporkan kejadian tersebut. Keesokan harinya, ulama tadi mendatangi tempat si pengembala pada waktu serupa. Ketika azan maghrib dikumandangkan, beliau berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si pengembala, "Wahai saudaraku, azan maghrib telah dikumandangkan. Hendaknya engkau segera menunaikan sholat, karena Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu,
dan ganjaran yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka si penggembala tersebut menjawab, jazakallahu khair. Kemudian dia segera meletakkan cemetinya lalu berwudu dan pergi ke masjid beserta sang ulama tadi. Apa gerangan kunci keberhasilan dakwah sang ulama dan sebab kegagalan dakwah si pemuda atas? Sikap lembut sang ulama dan sikap kasar si pemuda. Memang sikap lembut akan mendorong orang lain untuk menerima kita dan berdakwah Allah ini. Di akhir khutbah ringkas ini kami sampaikan 2 poin yang dipandang berkaitan erat dengan pembahasan di atas dan sering terjadi kesalahpahaman di dalamnya. Poin pertama, berlemah lembut bukan berarti dengan menghanyutkan diri dalam ritual kesyirikan atau meramaikan acara-acara bid'ah sebagaimana yang diperkatakan oleh sebagian juru dakwah. Apapun alasannya, perilaku di atas tidak bisa dibenarkan kecuali jika tujuannya menghadiri ritual dan acara tersebut adalah untuk mengingkari kemungkaran itu. Jika ada yang berdalih bahwasanya bid'ah tersebut baik, inilah jawabannya. Membuat suatu bentuk ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis lalu memandangnya sebagai hal baik, sama aja membuat syariat baru, sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i. Man astaghsana faqad saro'a. Barang siapa menganggap baik suatu perbuatan ibadah yang tidak ada tuntutannya, sesungguhnya ia telah membuat syariat baru. Namun kita harus membedakan antara hanyut meramaikan acara-acara bid'ah dengan melihat bid'ah dalam keadaan hati tetap mengingkarinya dan mengundur pengingkaran secara lisan terhadap bid'ah tersebut hingga saatnya yang tepat. Sikap kedua ini justru termasuk karakter hikmah dalam berdakwah. Imam Ibn al-Hashim dan Syekh Utsmani menjelaskan perumpamaan orang yang berharap dalam mengingkari kemungkaran. Orang yang mengingkari kemungkaran ibarat seorang dokter. Jika ada seorang dokter yang mengobati borok dengan cara langsung mengiris untuk menghilangkan seluruh borok yang ada, mungkin justru akan mengabaikan luka yang lebih parah. Namun jika sang dokter mengobati borok tersebut secara bertahap, sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran, menahan diri dengan mencium bau tidak sedap yang menyengat, niscaya si pasien akan sembuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.